Ya, baik, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah menyempatkan kehadiran di hari ini. Sebelumnya, izinkan kami tim pengembang aplikasi Bistek mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi, dari Bistek tim sendiri itu ada Salma Azlia sebagai CEO, ada Andi Muhammad Rehan sebagai CTO, saya sendiri, ada Keta Damayanti sebagai CFO, ada Putri Fortuna sebagai CMO, dan Dewi Purnamasari sebagai COO. Oke, untuk sekilas pengantar bagi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya Bistek itu? Jadi ide Bistek kita ini, idenya itu kita berangkat dari melihat kondisi pandemi sekarang ini dan dampaknya terhadap UMKM, khususnya di bidang industri tekstil. Pembatasan sosial berskala besar membuat industri-industri yang sebagian besarnya masih dilakukan secara offline, jual belinya itu sangat terdampak. Oleh karena itu kita melihat bahwa belum adanya infrastruktur yang dapat mendukung konektivitas antara penjual serta pembeli produk. Kita kemudian mencetuskanlah ide pengembangan Bistek ini. Selanjutnya ada bagian Golden Circle, itu saya persiapkan. Selanjutnya ada Golden Circle. Yang pertama what, yaitu apa, maka pengembangan growth. Kami melakukan pengembangan growth dan business to business connectivity UMKM dengan mempertemukan pengusaha tekstil kain yang ada di Indonesia dengan supplier di Indonesia. Lalu bagaimana kami mengembangkannya? Yang satu, pertama pengembangan aplikasi marketplace untuk mengumpulan berbagai produsen, lalu menciptakan cangkupan dan iklim pasar tekstil yang lebih luas dan kompetitif. Lalu, kenapa kami membuat Bistek, yaitu untuk membantu perkembangan ekonomi dalam negeri dan memudahkan small business untuk menemukan supplier agar produk yang dihasilkan memiliki margin yang lebih besar, kualitas, serta dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya ada value proposition canvas. Selanjutnya ada value proposition, yaitu benefitnya, yaitu mempermudah perusahaan mencari bahan baku, lalu fiturnya yaitu chatting, review section, recommendation, dan sebagainya, lalu experience, yaitu mendapatkan rekomendasi dengan mudah, yaitu selanjutnya wants, yaitu terkumpulnya para supplier dan menghemat waktu, selanjutnya needs, yaitu saling menguntungkan dan dapat terpercaya. Selanjutnya fears, yaitu sulitnya mengumpulkan supplier. Product validation yang tim Bistek lakukan adalah dengan membuat prototype. Nah, dari prototype ini akan menghasilkan MVP atau minimum viable product untuk melihat fitur-fitur apa yang menjadi fitur utama dari Bistek. Nah, untuk selanjutnya mendapatkan feedback dari customer serta untuk mendevelop dan menambahkan fitur-fitur lainnya untuk aplikasi Bistek. Oke, selanjutnya ada market analysis. Nah, selanjutnya itu ada market analisisnya, itu ada 4. Yang pertama itu ada geografi, demografi, psikografis, dan behavioral. Yang geografi itu gimana aplikasi Bistek itu diakses untuk seluruh pengguna yang ada di Indonesia, dan demografi itu mengelompokkan dan melibatkan banyaknya pedagang tekstil kain yang ada di Indonesia. Psikografisnya itu mengelompokkan pelanggan yang memiliki gaya hidup yang tidak terlalu suka berbincang terlalu lama. Dan yang keempat itu ada behavioral, pasar yang akan dimasuki oleh aplikasi Bistek ini, yaitu adalah pembelian secara online untuk memasok kebutuhan bahan baku. Ke presentasi prototype. Jadi ini ada landing page dari aplikasi Bistek. Kita lanjutkan ke bagian login serta verifikasi nomor telepon. Dan kita tiba di halaman yang diisi oleh apa saja yang baru, katalog-katalog, serta produk-produk yang sedang on display. Nah, selanjutnya masuk ke pengalaman pelanggan. Ketika ingin mencari produk, dia bisa masuk ke katalog,
memilih salah satu kategori dan lihat hasil-hasil dari kategori tersebut. Jika pelanggan ingin mencari produk tertentu dengan beberapa kategori tertentu, misalnya seperti harga, kategori, daerah, warna, lebar kain, serta urutan, bisa dilakukan melalui fitur filter. Nanti masuk ke bagian halaman produk. Itu di bagian halaman produk kita ada beberapa gambar yang bisa dilihat oleh pelanggan, serta informasi-informasi dari produk tersebut seperti nama produk, nama kain, nama toko, harga, warna, lebar kain, deskripsi produk, ulasan pelanggan sebelumnya, atau produk terkait. Nah, ketika pelanggan ingin melakukan transaksi, bisa masuk ke bagian lihat toko, dan kemudian akan dibawa ke halaman profil toko penjual. Nah, di bagian halaman toko itu ada beberapa informasi seperti ulasan sebelumnya, daerah, alamat, kontak, serta lokasi di Maps, dan ulasan pelanggan serta produk taku. Selanjutnya, pelanggan bisa masuk ke bagian chat dan melakukan transaksi atau pertanyaan-pertanyaan dan diskusi dengan supplier. Jadi, kita sebuah mixture dari marketplace serta headboard, campuran dari aplikasi misalnya seperti Tokopedia serta OLX. Kita tidak memasuki di bagian transaksi, kita hanya menyediakan platform berupa chat. Ketika transaksi sudah terjadi, toko dapat memberikan opsi untuk pelanggan memberikan ulasan yang meliputi tingkat kepuasan, deskripsi produk, serta gambar produk. Seperti ini. Nah, untuk dari sisi supplier sendiri, kita dapat masuk ke bagian toko saya. Jika supplier ingin mengganti informasi yang dirapikan, bisa masuk ke bagian inti toko. Jika ingin menambahkan produk, bisa masuk ke tambah produk, serta mengisi informasi terkait produk tersebut. Seperti yang ditampilkan. Ya, kalau nanti ditambah, dan halaman produk akan ditampilkan. Selain itu, ada beberapa fitur. Nah, mungkin sekian untuk aplikasi prototipe-nya sendiri, prototipe aplikasi Bistek. Selanjutnya ada sedikit resume, sedikit penutup dari Saudari Putri. Silahkan. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Bistek sendiri. Nah, kembali lagi, kenapa kita mempunyai ide untuk membuat Bistek ini, karena kondisi sekarang, yaitu pandemi, kita memikirkan apa yang bisa mempermudah pada para konsumen agar tidak melakukan kontak langsung. Oleh karena itu, muncullah ide untuk membuat aplikasi ini untuk membantu dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan supplier dan bahan baku. Itu dia dari kelompok kami. Selanjutnya. Oke, sekian dari tim pengembang aplikasi Bistek. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di halaman website. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.